Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya dimanapun berada, kali ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel SKI kelas 7 semester Gasal. Kali ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat dalam belajar. Oke anak-anak, kalian perhatikan dulu peta konsep berikut ini ya. Materi yang kita pelajari diantaranya adalah yang pertama, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam, kemudian kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam, dan juga evaluasi. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Kalian perhatikan, ini ada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Baik, kalian perhatikan. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu beliau bertemu pada datuk beliau yang bernama Kilab. Jika dirunut sampai atas, nasab beliau berakhir pada Nabi Ismail ibnu Ibrahim, bapak orang Al-Musta'ribah. Ya, bapak orang Arab Al-Musta'ribah. Oke, selanjutnya, sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan bukan itu saja, beliau pernah memberi teladan teologis yang sukses melakukan resolusi konflik antar suku yang nyaris berakhir dengan perseteruan antar qabilah ya. Jadi Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Misi diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Setelah diangkat menjadi Rasul, bagaimana langkah dakwah Nabi dan bagaimana strategi dakwahnya, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Mari kita baca dan pelajari bersama-sama ya, nanti kita akan bahas. Oke, kalian amati dulu gambar berikut ya. Ya, sudah? Oke, baik. Nah, setelah kalian mengamati gambar, mungkin ada pertanyaan yang muncul dalam benak kalian. Di antaranya, bagaimana cara masyarakat Arab menyembah berhala, kemudian kapan mereka menyembah berhala dan lain sebagainya ya. Nanti kita akan bahas. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang seperti Ka'bah, Maqam Ibrahim, dan peristiwa Qurban ya. Jadi sebetulnya masyarakat Arab pra-Islam pada waktu itu sudah mengenal ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam.
Kemudian setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, maka terjadilah keterputusan risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Za'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Uzay pergi ke Sam atau Syria. Di kota itu, dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Berhala yang dibawa Amr diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Mana. Ini awal dari orang-orang Arab menyembah berhala. Adapun tata cara peribadatan mereka dalam menyembah berhala adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Masyarakat Arab Quraisy berkeyakinan bahwa berhala-berhala tersebut dapat memberi syafaat dan pertolongan pada mereka. Yang kedua, ketika berhaji, mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. Yang ketiga, mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sesembahan. Ketika menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama berhala itu. Ya, ini adalah tata cara peribadatan mereka dalam menyembah berhala. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Selain kepercayaan terhadap berhala dan agama-agama Syafi'i dan Majusi tersebut, masyarakat Arab juga ada yang menyembah malaikat dan menyembah jin. Mereka menganggap malaikat adalah anak-anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan, seperti ditegaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 151 dan 157 ya. Ayat 151 sampai 157. Silakan nanti kalian bisa membukanya. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya adalah seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pemimpin, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka adalah minum minuman keras atau khamr ya, atau arak, sampai mabuk, berjudi, berzina, dan merampok dan sebagainya. Mereka memposisikan perempuan pada posisi terendah. Ini adalah kebiasaan buruk ya bangsa Arab pada waktu itu. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam sudah maju karena sebagian besar mereka berniaga. Perdagangan merupakan mata pencaharian mereka, meskipun ada juga yang bertani dan berternak. Bagi orang-orang Badui, peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka berpindah-pindah guna keperluan mengiring ternak-ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang hujan dan subur. Jadi, kehidupan mereka berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah lain atau nomaden. Sedangkan masyarakat perkotaan sebagian menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan mereka.
dan sebagian menggantungkan kehidupan mereka dari pertanian. Ya, jadi ada juga yang berternak dan juga bertani. Di antara penduduk Mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di Jazirah Arab adalah suku Quraisy. Pengalaman berniaga ini didapat dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah, karena orang-orang Yaman terkenal punya keahlian di bidang perniagaan. Jadi suku Quraisy ini ya merupakan suku yang berperan penting dalam perniagaan di Jazirah Arab. Dalam hal ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan oleh masyarakat Jazirah Arab. Termasuk Mekah sebagai pusat perdagangan sudah terpengaruhi sistem riba. Hal ini terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Sebagai alat transportasi untuk mobilisasi barang perdagangan mereka menggunakan unta sebagai alat transportasi yang bisa diandalkan. Unta dianggap sebagai perahu padang pasir. Ya, ini adalah alat transportasi perdagangan, yaitu unta pada waktu itu. Sekarang kita bahas yang keempat, yaitu kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Kalian perhatikan, sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kedua persaingan antara Yahudi dan Zoroaster, ya. Kekaisaran Bizantium atau disebut juga Kekaisaran Romawi Timur ini berpusat di ibu kota Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno, ya, setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Nah, ini ya, jadi kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kemudian kedua, persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Kemudian di Jazirah Arab juga terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada. Di antaranya adalah Kerajaan Kinda, Kerajaan Ma'in, dan Kerajaan Khotbah. Kemudian Kerajaan Sabah, Kerajaan Himyar. Kemudian pendudukan Romawi di Yaman, pendudukan orang-orang Persia atas Yaman. Kemudian Kerajaan Khiroh, Hijaz, ya, ini adalah beberapa kerajaan yang terdapat, ya, dan pernah berada di Jazirah Arab. Oke. Hijaz berbeda dengan negeri-negeri Arab lainnya. Negeri Hijaz belum pernah dijajah, diduduki dan dipengaruhi negara-negara asing. Hal itu dikarenakan letak geografis dan negerinya yang miskin, sehingga tidak menarik negara-negara lain untuk menjajahnya. Kota terpenting dari daerah ini adalah Mekah, tempat Ka'bah berada. Dalam abad 5 Masehi, suku Quraisy merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari Khuza'ah. Mekah mengalami kemajuan di bawah kekuasaan suku Quraisy. Ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy, yaitu Hijabah, kemudian Siqayah,
kemudian diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal, kemudian sifarah, kekuasaan usaha negara atau duta, kemudian liwa atau jabatan ketentraman, kemudian rifadah, pengurus pajak bagi fakir miskin, kemudian nadwa atau jabatan ketua dewan, kemudian ada khaiman, pengurus balai musyawarah, kemudian ada khazina, jabatan administrasi keuangan, ada juga azlim, yaitu penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa. Ya, ini adalah 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy. Bisa dipahami ya? Jadi waktu itu suku Quraisy merupakan suku yang sangat berpengaruh di Mekah. Baik, demikianlah tadi ya pembelajaran kita hari ini yang telah membahas kondisi bangsa Arab pra-Islam. Sekarang coba kalian kerjakan latihan berikut. Yang pertama, jelaskan kepercayaan bangsa Arab sebelum masuknya ajaran Islam. Yang kedua, bagaimana keadaan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Yang ketiga, sebutkan mata pencaharian bangsa Arab pra-Islam. Yang keempat, sebutkan 3 kekuatan politik yang menguasai bangsa Arab pra-Islam. Dan yang kelima, apa pengaruh suku Quraisy di kota Mekah. Baik anak-anak, ya silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Baik, demikianlah tadi pembahasan kita kali ini. Semoga bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.